Shalom Elohim Bapak Ibu dan teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa ini. Puji Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan kesaksian para murtadin di channel Edis TV. Ya, luar biasa sekali kesaksian mereka. Kita bertemu dengan Gadih Rimbo, kita ketemu dengan Pak Sevi, kita ketemu dengan Pak El Firdaus Anwar. Kesaksian-kesaksian mereka, pertobatan mereka, kenapa mereka menjadi murtadin, sungguh sangat luar biasa. Ya, kita melihat bagaimana mereka bersaksi di channel Edis TV ini. Kalau Pak Sevi, dia betul-betul percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat setelah dia dikhotbahi oleh seorang pendeta tentang siapakah Yesus Kristus itu, siapakah Isa Al-Masih itu. Dia diberitahukan secara mendalam, baik di Alkitab maupun di Al-Quran, sosok Isa Al-Masih itu bagaimana dan sosok Yesus Kristus itu bagaimana. Luar biasa sekali pengajarannya. Dan kita bertemu dengan Pak El Firdaus Anwar. Beliau seorang yang sangat kritis dengan agamanya, jadi beliau mempelajari sendiri tentang agamanya. Dan akhirnya beliau menemukan hidayah di dalam Kristus Yesus, bahwa hanya Yesus Kristuslah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya di muka bumi ini. Lalu kita ketemu dengan Gadih Rimbo. Ya, Gadih Rimbo ini juga demikian. Seorang ibu yang sungguh-sungguh ingin mengalami keselamatan yang kekal, keselamatan yang sejati, dan dia mengalami pertobatan. Luar biasa sekali sajian mereka. Bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. 87. Iya, selamat malam, Chevy 87. Iya, selamat malam Bang Edi, Shalom. Shalom, ya. Bang, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Oke, Bang, tidak apa-apa begini Bang. Ya, duduklah Bang. Bang tak punya tulang belakang begitu Bang. Iya, oke. Saya tanya dulu nih Bang Chevy, Anda ini Muslim atau Kristen Bang? Kita ini yang kedua kali yang saya pernah bilang saya dari Muslim tapi sudah di Kristen Bang. Tadinya Abang Muslim? Iya. Berapa tahun Abang jadi orang Islam Bang? Aduh, kita dari Muslim itu dulu pernah ikut. Berapa tahun masuk Kristen? Masuknya di Kristen kah apa di Muslimnya? Bukan, Abang bilang Abang mantan Muslim. Iya. Oke, berapa lama Abang menjadi orang Islam? Kurang lebih sekitar 40 lah Pak. 40 tahun jadi orang Islam? Berarti lahir sebagai Islam? Lahir ya. Lahir Islam, kemudian akhirnya sekarang jadi orang Kristen? Kristen. Oke, baik. Sebentar Bang ya. Iya Bang. Sorry. Tadinya saya ada yang mau dipertanyakan sama Abang gitu Bang. Oke. Tapi sebelumnya cerita dulu Bang, karena begini. Ketika Anda mengatakan bahwa Anda itu mantan Islam, itu kan pengakuan Anda, belum dibuktikan, betul? Iya. Nah, dulu waktu Islam Anda sholat nggak? Sholat biasa Bang. Coba, kami mau dengar Bang, gimana bacaan sholat itu Bang? Macam misalkan sholat maghrib tuh. Oke, silakan. Oke. Usolli parlo maghribi salah rakaati mustaqbilal kiblati ada alillahi ta'ala. Terus lanjutannya, bacaan Qur'annya? Kayak bacaan Qur'annya Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, sah ini mantan muslim sah ini ya. Oke, Pak. Oke. Jadi apa yang membuat Anda itu akhirnya meninggalkan agama Islam? Apa jangan-jangan hanya gara-gara pernikahan saja atau bagaimana? Anda menikah dengan seorang Kristen ya? Iya, saya menikah sama iya. Kristen. Bisa jadi Anda pindah Kristen ya cuma gara-gara nikah, Bang. Oh, bukan. Tidak, Bang. Gimana? Silakan. Tidak. Silakan. Demi Tuhan Yesus, saya tidak. Bukan karena menikah, karena seorang istri atau apalagi saya
anak juga gitu toh. Bukan. Yaitu karena dari hati saya saja, Bang. Dari hati Anda. Oke. Hati Apa yang saya. akhirnya membuat Anda atau berapa tahun yang lalu Anda meninggalkan agama Islam? Atau semenjak nikah atau baru-baru ini atau gimana? Kita nikah, awalnya kita nikah, kalau yang namanya kita kan, saya punya istri kan dari Papua tuh, Bang. Ah, Nah, kita kan ada pernikahan itu, ada masuk kawin, masuk meminta, ada nikah gereja tuh. oke. Maksud saya gini, kapan Anda secara resmi Anda akhirnya memutuskan untuk menjadi Kristen? Waktu menikah itu 2 tahun, Bang. 2 tahun setelah menikah? Iya. Oh, tidak. Sebelum menikah? Setelah menikah itu sekitar 4 ya. 4. Oh, berarti baru 2 tahun yang lalu? Baru 2 tahun yang lalu, Bang. Oh, berarti waktu nikah pun masih seorang Muslim? Masih seorang Muslim, tapi kita secara menikah bukan di gereja, Bang. Bukan. Di? Kita kan ada istilah kalau Papua itu ada masuk meminta begitu, Bang. Nikah adat. Nikah Oh, adat. nikahnya adat. Iya, ada. Oke, nikahnya adat. Adat dulu, Aduh, macet nih. baru saya pendekatan dulu sama majelis, sama Bapak Pendeta, baru saya gereja begitu, Oke. Bang. Berarti dan intinya Anda baru betul-betul meninggalkan agama Islam, masuk Kristen itu baru Iya. 2 tahun yang silam. 2 tahun. Oke, baik. Coba boleh cerita, Bang, apa yang akhirnya membuat Anda meninggalkan agama Islam, Bang? Saat yang saya, setelah saya pelajari, saya seringlah berbicara sama Bapak Pendeta yang selalu akrab sama saya selama posisi. Cuman kalau sekarang posisi saya kan sudah di Bali, Bang. Oke. Sekarang lagi di Bali posisinya. Nah, sewaktu saya di sana itu pendekatan sama Bapak Pendeta, semua yang ajaran-ajaran yang dia ini masuk ke hati saya itu masuk, Bang. Tentang sejarah Yesus, Tuhan Yesus itu masuk semuanya, Bang. Cuman saya yang mau pertanyakan ke Abang begini. Apa? Jadi begini, saya di perjalanan itu saya kenal sama satu ustadz. Dia berbicara sama saya. Memang saya saya bilang saya dari Muslim, tapi sekarang saya ke Kristen. Kenapa ada keluar kata-kata, oh berarti kafir katanya. Nah itu saya merasa tersinggung begitu dibilang begitu. Oke. Kafirnya di mana? Kristen itu memang kafir kah? Tidak, kata saya. Saya jawab ya, Bang, ya. Saya jawab. Jadi begini, Bang. Kalau ada orang orang Islam mengatakan kepada kita orang-orang Kristen sebagai orang kafir, pertama itu jangan marah dan jangan tersinggung. Arti daripada kafir itu artinya adalah tertutup. Ya, atau tidak mempercaya atau menolak, begitulah ya. Artinya kita menutup diri kita dari sesuatu itu artinya kafir. Nah, kalau misalnya dikatakan oleh orang Islam sebagai orang yang kafir, saya akan merasa bangga karena saya kafir kepada nabi-nabian dan Tuhan-Tuhanan. Iya. Siap, Bang. Kami memang kafir, Pak Ustadz. Kami kafir kepada nabi-nabian dan juga kafir kepada Tuhan-Tuhanan. Begitu jawabnya. Jadi kalau ada orang Muslim bilang begitu, kenapa Anda kafir kepada Muhammad? Ya, karena Muhammad tidak masuk dalam kriteria nabi di dalam kitab-kitab yang terdahulu. Betul, Bang. Begitu. Betul. Karena hanya Muhammad, makanya kan saya bilang, Muhammad adalah satu-satunya nabi yang kena sihir. Tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad. Terus satu lagi, Bang. Ketika saya bilang begitu, mereka tersinggung. Padahal benar. Begitu. Iya, Ya, silakan yang lanjutnya. Nah, satu lagi begini, Bang. Kita kan begini, sama-sama dengan teman, toh. Dari Papua, kita berangkat ke sini untuk merantau lah ke sini.
ke Bali, Bang. Ke sinilah ke tempat kerjaan yang dituju sekarang, Bang ya. Ya. Nah, sesampainya di sini, saya punya teman dari sana niat kerja, sesampainya di sini kenapa kok tiba-tiba dia ikut mualaf? Oh, dia mualaf. Iya, Laki-laki atau perempuan? laki-laki, teman Mualaf. saya dari Papua. Dia Kristen dari lahir. Kristen dia dari lahir. Mualafnya karena apa? Karena menikah? Tidak. Bahkan saya sempat bilang begini, jangan sampai kamu, karena di sini mayoritas, di sini kebanyakan memang ada cuman Muslim sama Hindu toh. Terus kita Ada punya ada di Bali wilayah-wilayah tertentu yang mayoritas Muslim ada. ada. Oke, Bang. oke. Terus? Bahkan kita punya bos juga ini sebetulnya Muslim. Jangan sampai kamu ke sini, Mualaf. berangkat ke sini karena kita punya bos orang Muslim, orang Arab. Jangan sampai kamu cuman buat wow saja begitu, tapi kamu kembali ke Papua, kembali lagi ke ini, jadi seolah-olah kamu mempermainkan agama. Saya bilang begitu, Bang. Iya, kalau Anda sendiri sebagai temannya, apakah dia benar-benar sungguh-sungguh dia menjadi mualaf atau hanya karena untuk ya sesuatu begitu? Kalau saya yakin, saya tidak yakin gitu, Bang. Artinya dia mualaf bukan karena menerima kebenaran. Bukan. Iya, karena memang kebanyakan mualaf itu ya karena ada modusnya. Iya. Asli. Iya, betul, Bang. Iya. Kebanyakan seperti Iya. itu. Yang saya Biasanya pun setelah dia menjadi mualaf ya dia tidak pernah sholat, boro-boro sholat tahajud, ya dia tidak pernah, itu hanya ini saja. Nah, aja formalitas saja. Iya, betul. Dan itu banyak sekali seperti itu. Makanya walaupun banyak mualaf ya itu tidak menambah orang-orang Islam itu menjadi mengerti agama Islam. Malahan hanya formalitas saja seperti itu. Bahkan saya sempat menyinggung ke dia gitu, menyinggung lah. Saya jujur pernah menyinggung ke dia. Oh, enak betul ya kata saya. Kamu jauh-jauh dari sana niatnya kerja, kenapa nyampe sini kamu kok tiba-tiba mualaf sampai kamu mengorbankan sunat, disunat segala di sini tuh. Iya, coba ditanya Bang, apa fungsi sunat begitu? Orang Islam kalau ditanya fungsi sunat, jawabannya memang satu sama lain nggak jelas. Iya, Betul. iya. Jadi banyak sekali orang-orang Islam itu melakukan satu perbuatan, tetapi mereka itu tidak tahu kenapa begitu. Begitu loh. Betul. Seperti itu. Seperti sunat, orang Islam kalau ditanya nggak tahu, satu bilang untuk kebersihan, satu bilang ya macam-macam lah seperti itu. Padahal dalilnya itu tidak ada begitu, bahwa sunat itu untuk kebersihan. Oke, hanya itu Bang ya. Kita berikan kesempatan kepada Muslim ya, supaya mereka kita kasih panggung, supaya jangan terkesan subjektif. Gitu ya. Oke, siap. Oke, saya turunkan ya Bang Syefi. Oke, Terima kasih. Bang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin. Shalom. Ya. Ya. Oh, El Firdaus Taibul Anwar. Ini kayaknya Muslim juga nih. Ya, Taibul Anwar, silakan nyalakan kamera Bang. Muslim Iya, atau Bang. Kristen Bang? Ya, saya mantan Muslim. Oke, silakan Bang, nyalakan kamera Bang. Ya, Oke, Bang. Anda tadi mengatakan bahwa Anda ini mantan Muslim, Bang. Nah, di channel Ya, Idis betul. TV ini tidak membenarkan yang namanya tipu-tipu, Bang. Atau ngaku-ngaku. Berapa tahun, Bang, jadi Muslim, Bang? saya dari kecil sampai 32 tahun mungkin, 33. Oke, dari lahir sampai 33 tahun menjadi Muslim. Betul. Waktu Anda jadi Muslim, Bang, apakah Anda sholat, apakah Anda menjalankan perintah-perintah, mengaji, dan lain sebagainya? Sholat, ya meskipun belang betong ya kalau disebutnya Oke. dulu. Bisa nggak Bang, kami dengar Bang, ketika Anda sholat dulu gimana? Bacaan niat sholatnya, bacaan ayatnya, coba kami pengen dengar. Itu bukti bahwa Anda benar-benar mantan Muslim, nggak ngaku-ngaku. Silakan.
Baik. Niat sholat maghrib ya. Oke. Nawaitu eh, nawaitu apa lupa. Bentar ya, sholat maghrib dan langsung bacaannya aja ya, atau enggak langsung ke sholatnya aja. Allahu akbar kabiru walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukrata wa asila inni wajhatu wajhiya lillati fatara samawati wa ma fil ard wa la yuzuhu hifzuhum wa huwa aliyul azim. Itu. Oke, sah ini mantan Atau muslim. doa yang lain mungkin. Boleh, silakan doa yang lain coba. Surah pendek aja ya. Inna Silakan. a'toina ka kautsar fasolli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Oke, ini surat Al-Kautsar tadi. Ya, silakan. Ya. Oke, baik. Jadi udah berapa tahun Bang Anda meninggalkan agama Islam Bang? Sekitar 4 tahunan. 4 tahunan, 4 tahunan. Ya. Jangan-jangan Anda meninggalkan agama Islam gara-gara nikah? Ya enggak. Oh enggak. Sekarang posisinya apakah itu ada suara masjid terdengar? Sekarang posisinya apakah masih tidak beragama gitu ataukah menjadi agnostik atau bagaimana? Sekarang saya sudah Kristen ya kalau bisa Puji dibilang. Tuhan, puji Tuhan. Ya, jadi teman-teman saya mau menginfokan begini bahwa ada banyak di luaran sana orang-orang muslim itu yang meninggalkan agama Islam dan menjadi pengikut Tuhan Yesus. Nah, kira-kira Bang, apa pesan Anda nih kepada teman-teman muslim yang lain yang sudah mulai meragukan Muhammad, mau mengikut Tuhan Yesus tapi masih ragu-ragu nih, apa pesan Anda Bang? Kalau pesan saya sih cukup belajar aja sih. Belajar dari apa sih Injil itu, apa sih Taurat itu, gitu aja sih. Kalau menurut saya, simple. Oke, ya semoga ya teman-teman ya. Jadi Ya. banyak di luaran sana ini ada 15.000 orang menonton di TikTok, di YouTube nggak tahu ada mungkin 4 ribuan kurang lebih. Jadi teman-teman sekalian yang masih muslim-muslim ya, jangan tunda-tunda lagi ya. Kebenaran itu adalah kebenaran. Mau ditaruh dimanapun tetap kebenaran. Kalau sudah salah, cacat, barang sudah kita ketahui bahwa itu nggak benar, mau Anda sembunyikan bagaimanapun juga, itu pasti tetap akan ketahuan juga. Seperti itu. Ya, hanya itu Bang. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Bang? Ya, kalau mungkin takutnya nanti seperti apa subjektif atau satu arah aja, mendingan abang cari muslim yang belum percaya aja gitu aja. Oke. Makasih Bang Taibiul Anwar. Ya, Semangat terus, jalan terus mengikuti Tuhan Yesus ya Bang ya. ya terima kasih ya. Semangat. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Saya turunkan ya. Ya. Oke. Ya itulah teman-teman ya. Nanti kalau kita bikin room kesaksian nanti makin banyak itu. Nggak habis-habis teman-teman ya. Katanya Bang, kata teman Cici ini, kalau kita sudah dibaptis, itu adalah, baptisan itu ada di dalam Al-Quran. Tapi, itu hanya untuk penggenapan agama. Dan, baptis itu untuk menjadi pengikut Yesus. Bukan berarti kita jadi orang Kristen. Dan, Kristen itu tidak ada katanya Bang. Itu yang menjadi pertanyaan dalam diri Cece kan. Dan satu lagi temen Cece itu Kak Sri itu beliau sudah dibaptis loh Bang. Tapi beliau bilang Tuhan Yesus Tuhanku, Muhammad Nabiku. Itu yang selalu mengganjal di hati Cece gitu. Seriusan gitu pemahamannya. Iya, beliau masih menjalankan Ya, sholat dan pelan-pelan. beliau masih puasa. Ya pelan-pelan lah. Jadi harus pelan-pelan dulu karena memang ini keadaan-keadaan seperti ini tuh tidak semudah membalik telapak tangan. Makanya sebenarnya sebelum dibaptis itu harus ada pendalaman dulu. Harus sembuh dulu dari ngikutin yang di kuburan itu. Gitu. Jadi yang di kuburan itu harus benar-benar dikebaskan begitu. Jadi tidak ada lagi seperti itu. Itu jawaban saya mengenai kalau dia masih berpikir bahwa Yesus Tuhannya maka Muhammad nabinya. Itu ajaran-ajaran yang bisa dikatakan gado-gado begitu. Nah, makanya kalau sebelum dibaptis ya saya minta supaya jangan sembarangan asal-asal baptis orang begitu. Tetapi benar-benar dia betul-betul telah mengerti betul seperti itu. Terus yang kedua mengenai baptisan. Mengenai baptisan itu sebenarnya ada di dalam Al-Quran.
Tetapi seperti biasa, nah nanti kalau diterjemahkan nanti repot. Ya ada, baptis itu sebenarnya kan bahasa Yunani. Kalau di dalam bahasa Indonesia, baptizo itu artinya selam. Selam, celup itu sama. Nah, itu ada di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah. Ya sibghah itu namanya sibghah. Cuman memang tidak diterjemahkan. Saya kasih tunjuk ya. Saya kasih tunjuk. Kelihatan ya? Bahwa ada kata baptis di dalam Al-Quran, tapi seperti biasa ya para ulama menyembunyikannya. Ini ya, surat Al-Baqarah ayat yang ke-138. Nah, ini kalau di dalam bahasa Inggrisnya ya, kelihatan ya? Ya. Oke. Di sini dikatakan, and say ours is the religion of Allah and who is better than Allah, dan seterusnya, religion and we worship him. Nah ini kalau terjemahan Sahih internasional. Nah di dalam terjemahan yang paling baik, jadi terjemahan Al-Quran yang paling baik itu adalah terjemahan Yusuf Ali. Kelihatan di sini? Kelihatan. Nah ini saya artikan ya. Agama kita adalah baptisnya, baptis dari Allah, baptism. Iya ada kata baptis, cuman seperti biasa disembunyikan. Tuh, masih ada nih di dalam terjemahan Yusuf Ali. Nih, kemudian dirubah lagi ya, pewarnaan nih menjadi ambillah warna Allah. Memang Allah ada warnanya. Di terjemahan Abdul Ala Maududi. Nah, dalam terjemahan Muhsin Khan itu sengaja tidak diterjemahkan sibghah. Nah, karena apa? Nanti kalau tertulis baptis nanti berbondong-bondong Zuma minta dibaptis. Gitu, ya. Jadi ini banyak terjemahan-terjemahannya nih. Ada terjemahan Piktol, ada terjemahan Dr. Gali, ada terjemahan Halim. Nih, ada terjemahan, banyak terjemahan-terjemahannya. Ya. Tapi di dalam terjemahan Yusuf Ali itu masih ada kata baptis. Seperti itu. Seperti itu ya. Jadi jangan ragu-ragu ya. Karena begini, Gadih ya, sebentar saya balik dulu kamera saya ya, Gadih. Oke, saya balik dulu sebentar. Begini Gadih, Al-Quran itu datang bukan untuk membantah kitab Injil. Al-Quran datang bukan untuk menentang Injil. Al-Quran datang untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Tetapi para ulama lah yang membuat umat menjadi sangat benci dengan yang namanya Injil. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Bagaimana Eris TV menjelaskan kalau kita disebut kafir, kita harus menyatakan betul kita kafir terhadap agamamu, kita kafir terhadap Tuhanmu, kita kafir terhadap junjunganmu. Karena kita tidak menyembah Allahmu, kita menyembah Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa sekali. Dan kita melihat bagaimana Gadih Rimbo dijelaskan oleh Edis TV bahwa di dalam kitab sucinya yang lama, kalau terjemahannya Yusuf Ali itu ada tentang baptisan ya, tetapi disembunyikan oleh para ulama supaya tidak menjadi seperti Kristen. Dan ini sungguh unik sekali dan cukup menggelitik bagaimana ajaran-ajaran di dalam agama yang lama sesungguhnya harus mereverse kepada Alkitab atau kitab-kitab sebelumnya. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita terus bersaksi, kita terus bersyafaat, berdoa, mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang menjadi terang dan garam di muka bumi ini. Kita tetap semangat dan setia di dalam Tuhan, dan teruslah kita mengobarkan api Roh Kudus, supaya pada akhirnya kita adalah gadis-gadis yang bijaksana. Kita tetap memelihara api iman kita, api cinta kasih kita, api pengharapan kita. Oleh karena kita intim, kita dekat dengan Tuhan, dan Roh Kudus selalu membuat api itu tidak pernah padam. Tetaplah percaya, tetaplah semangat, tetaplah setia,
Dan teruslah berdoa, bersyafaat, dan bersaksi demi nama Tuhan. Tuhan beserta kita dan memberkati kita dengan limpahnya sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.